Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ikrimah Fitriani, Muhammad Husaini, Muhammad Burdah Arfani, Muhammad Zainal Ikhwan, dan Muhammad Ihsan dari Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum semester 2B. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang sejarah peradilan pada Kerajaan Saudi Arabia. Ada 4 materi yang akan kami sampaikan, disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sejarah Kerajaan Saudi Arabia. Kerajaan Saudi Arabia muncul ketika Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Saud berhasil menguasai wilayah Hijaz, atau yang sekarang lebih disebut sebagai wilayah Barat Saudi Arabia, pada tahun 1924. Sebagai pendiri kerajaan dari raja pertama, ia menerapkan ajaran Islam dalam kebijakan publik, sistem peradilan, dan lapangan kehidupan yang lain. Kerajaan tidak mengenal partai politik. Kebijakan negara tergantung kepada raja, dan raja harus berjalan sesuai dengan ketentuan syariat dan tradisi kerajaan. Kekuasaan raja bukan tidak terbatas. Kebijakannya harus memperoleh konsensus dari keluarga kerajaan, para ulama, dan unsur-unsur lain dalam masyarakat. Anggota keluarga kerajaan memilih raja dari kalangan mereka sendiri, tetapi harus mendapat dukungan dari para ulama. Karena itu, raja syariat Islam, para ulama, dan tradisi Saudi adalah bagian yang tidak terpisah dalam sistem kerajaan Saudi Arabia. Kerajaan Saudi Arabia diproklamirkan pada tahun 1932 Masehi, yang merupakan gabungan negara yang berdaulat, yaitu Najd dan Hijaz, di mana sebelumnya berdiri sendiri. Najd berada di bawah pimpinan Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Saud, sedangkan Hijaz di bawah pimpinan Sharif Hussein. Najd berada di bawah pimpinan Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Saud, sedangkan Hijaz di bawah pimpinan Sharif Hussein. Di wilayah Najd, pengaruh kekuasaan Turki Utsmani sangat kecil, sedangkan di Hijaz pengaruhnya sangat besar. Pengaruh aliran Wahabi di Najd sangat besar, sehingga mazhab Hanbali berhasil dikembangkan oleh Ibnu Taimiyah. Berbeda di Hijaz, wilayah ini dipengaruhi kekuasaan Turki Utsmani yang bermazhab Hanafi, tetapi dalam pengamalannya masyarakat Muslim lebih cenderung ke mazhab Syafi'i. Permasalahan di Hijaz lebih banyak daripada di Najd. Begitu juga pengaruh asing yang masuk ke Hijaz lebih cepat dibandingkan dengan ke Najd. Mazhab Syafi'i yang menjadi panutan orang Hijaz lebih toleran kepada mazhab Hanbali yang digandrungi penduduk Najd. Sikap toleransi secara langsung diperlihatkan oleh Abdul Aziz selaku penguasa atau raja. Di samping mazhab Hanbali sebagai mazhab resmi kerajaan Saudi Arabia, 3 mazhab lainnya tetap diakui keberadaannya. Pemerintah menyadari bahwa secara umum peraturan perundang-undangan yang berlaku di Hijaz masih diwarnai oleh peraturan yang berlaku di Turki Utsmani. Sementara ketentuan yang mengenai keluarga tetap mengikuti peraturan yang berlaku di masing-masing. Sistem dan lembaga peradilan yang dilaksanakan di Najd dan sekitarnya berbeda dengan di Hijaz. Di Najd, proses peradilan diselenggarakan di Masjid Qaum yang dipimpin oleh hakim tunggal, sementara hukum yang dijadikan rujukan adalah pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Selain tugas pokok mengadili dan menyelesaikan perkara, para hakim yang bertugas merangkap sebagai imam dalam sholat, kedua sebagai khotib pada hari Jumat dan 2 hari raya, ketiga sebagai mubalik, keempat sebagai mufti, kelima sebagai memimpin upacara akad nikah, keenam sebagai khotib al-adl atau hampir sama dengan notaris, ketujuh urusan bait al-mal, dan kedelapan urusan pengalihan harta pusaka. Tertanggal 6 Safar 1346 Hijriah atau 12 Agustus 1927 Masehi, semua lembaga peradilan yang ada dihapus, dan pengadilan di Kerajaan Saudi Arabia terdiri atas 3 tingkatan, yaitu pertama Al-Mahakim Al-Muslim
mustajilah atau mahakim indiyah, yaitu peradilan segera. Lembaga ini bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang mendesak, baik dalam bidang pidana maupun perdata. Bidang pidana menyangkut kejahatan yang menimbulkan luka, sedangkan dalam bidang perdata menyangkut masalah keuangan yang nilainya tidak lebih dari 300 rial. Secara kelembagaan, kedudukan peradilan ini berpusat di kota Makkah, Madinah, dan Jeddah. Perangkat penegak hukum pada pengadilan ini adalah hakim tunggal. Yang kedua ada Al-Mahakim Al-Syari'iyah, yaitu peradilan syari'iyah. Peradilan ini berwenang menangani hukuman potong tangan dan hukuman mati. Selain itu juga berwenang menyelesaikan perkara al-ahwal al-syar'iyah yang mencakup nikah, talak, rujuk, wasiat, dan almal yang nilainya 300 rial. Peradilan ini berkedudukan di kota Mekah, Jeddah, dan Madinatul Munawwaroh. Perangkat hukum yang bertugas pada pengadilan ini adalah 3 orang hakim, seorang ketua, dan 2 anggota. Yang ketiga ada Hay'ah al-Muraqabah al-Qada'iyah, yaitu badan pengawas peradilan atau disebut dengan peradilan syariat agung atau Al-Mahkamah Asy-Syari'iyah Al-Kubra. Lembaga banding ini berpusat di kota Mekah. Susunan lembaga ini terdiri atas pimpinan, pembantu, dan 3 orang hakim anggota yang keseluruhannya diangkat raja. Tugas dan wewenang Hay'ah al-Muraqabah al-Qada'iyah adalah pertama, mengadili perkara-perkara banding. Kedua, mengendalikan administrasi dan mengawasi peradilan. Ketiga, menerbitkan fatwa yang dimintakan kepadanya. Keempat, mengawasi lembaga pendidikan dan kurikulum pendidikan. Kelima, supervisi terhadap lembaga-lembaga amar ma'ruf nahi munkar. Di Kerajaan Saudi Arabia, kebebasan hakim mendapat perhatian dan jaminan penuh, sehingga hakim memiliki keleluasaan dalam memahami dan mentawilkan nas dalam menghadapi suatu kasus. Misalnya, hakim memusatkan perhatiannya kepada perkara dan kejahatan yang terjadi, bukan kepada orang sebagai pelakunya. Para hakim hanya terikat oleh syariat. Karena itu, tidak seorang pun boleh mencampuri urusan peradilan. Di hadapan majelis hakim, semua pihak memiliki derajat dan strata sosial yang sama, termasuk kedudukan raja dan rakyat jelata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan penjelasan dari Husaini, yaitu bagian B, sumber hukum peradilan. Sumber hukum peradilan di Saudi Arabia yang pertama ialah Kitab Syarah Muntaha Al-Iradat Al-Matan. Kedua, Kitab Syarah Al-Iqna, Khasyaf Al-Kina'an, Matni Al-Qina, Al-Matan li Al-Buhuti. Kedudukan kitab-kitab itu hanyalah sebagai kerangka acuan yang akan menjamin berlakunya syariat Islamiyah. Maka kitab-kitab tersebut tidak berlaku mutlak untuk diterapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan meneruskan apa yang telah tadi disampaikan oleh teman saya, yaitu sekarang peradilan Saudi Arabia. Yang pertama, prinsip tingkatan dan wewenang peradilan. Sederhana, mudah, dan segera memutuskan hakim. Bersih, adil, dan tidak membeda-bedakan kedudukan manusia di hadapan peradilan. Independen terlepas dari tekanan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Para hakim tidak memberlakukan hukum salin syariat Islam. Pada masa kerajaan Saudi Arabia dipimpin Raja Faisal, dibentuk Kementerian Kehakiman pada tahun 1962 dan mengangkat Menteri Kehakiman pada tahun 1970. Lembaga peradilan Saudi Arabia menganut sistem hukum ganda yang terdiri atas 2 jenis, yaitu peradilan yang berdiri sendiri, yaitu peradilan yang bersifat administratif. Yang kedua, peradilan syariah, peradilan syariat Islam, yaitu peradilan yang berdasarkan syariat. Ada juga Dewan Al-Majalim. Ketika keluhan masyarakat semakin banyak dan jenisnya juga semakin beragam, akhirnya pada tanggal 12 bulan 6 tahun 1373 Hijriah atau tahun 1954 Masehi dibentuk sebuah
badan resmi negara dengan nama Dewan Al-Majalim, langsung di bawah kantor Perdana Menteri. Lembaga ini juga menangani keluhan masalah distribusi barang-barang, perwakilan perdagangan, sengketa maritim, dan semua sengketa perdagangan selain bank. Salah satu fungsi penting Dewan Al-Majalim adalah melaksanakan putusan lembaga luar negeri baik peradilan maupun arbitrase. D. Reformasi bidang peradilan. Reformasi bidang peradilan yang terjadi pada Kerajaan Saudi Arabia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Pengadilan Tinggi sebagai Mahkamah Agung. Yang kedua, Pengadilan Tingkat Banding yang terdiri dari A. Pengadilan Perdata, B. Pengadilan Pidana, C. Pengadilan Hukum Keluarga, D. Pengadilan Perdagangan, dan E. Pengadilan Perburuhan. Sedangkan yang ketiga adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang terdiri dari A. Pengadilan Hukum, B. Pengadilan Pidana, C. Pengadilan Hukum Keluarga, D. Pengadilan Perdagangan, dan E. Pengadilan Perburuhan. Sementara itu, sesuai dengan aturan baru, Pengadilan Dewan Al-Mazalim berubah menjadi Badan Peradilan Administratif yang mana mempunyai hierarki mirip dengan hierarki pengadilan syariat yang terdiri dari yang pertama, Pengadilan Tinggi Administratif, B, atau yang kedua, Pengadilan Banding Administrasi yang terdiri dari A. Bidang pendisiplinan, B. Bidang administratif, C. Bidang subsider, dan D. Bidang spesialisasi lainnya. Dan yang ketiga adalah Pengadilan Tingkat Pertama Administratif yang terdiri dari A. Bidang pendisiplinan, B. Bidang administratif, C. Bidang subsider, dan D. Bidang spesialisasi lainnya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.